Terdakwa Kuat Ma'ruf tengah berjalan menuju ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bisa mendengarkan vonis terkait dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sebelumnya juga pihak penasihat hukum dan jaksa penuntut umum telah berada di ruang sidang. Itu artinya tinggal menunggu majelis hakim untuk masuk ke ruang sidang dan memulai jalannya sidang dengan agenda mendengarkan vonis. Hari ini tidak hanya Kuat Ma'ruf, tapi juga terdakwa Ricky Rizal juga akan mendengarkan vonis yang dibacakan oleh majelis hakim pada hari ini. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal dengan pidana penjara 8 tahun. Sebelum sidang dimulai, pihak dari penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyatakan kliennya tidak bersalah dan tetap meminta majelis hakim untuk membebaskan Kuat Ma'ruf dari segala jerat hukum. Selain itu juga pihak penasihat hukum telah mempersiapkan langkah hukum jika nantinya Kuat Ma'ruf divonis bersalah ataupun mendapat hukuman pidana. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal diduga terlibat dan juga mengetahui rencana pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Saudara, kuasa hukum Kuat Ma'ruf berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dalam sidang hari ini. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Iriawan, menyebut kliennya sama sekali tidak tahu tentang rencana pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ya bebas, kami dari awal sampaikan dari pledoi bukan bisa gambarkan bahwa Kuat ini harusnya bebas karena dia tidak tahu menahu sama sekali. Dari 4 lokasi yang diduga akan ada perencanaan terkait dengan Duren 3, yaitu Magelang, kemudian perjalanan Magelang ke Saguling, kemudian Saguling dan Duren 3. Dari keempat lokasi ini hanya 1 kali dia berkomunikasi dengan Pak Ferdy Sambo ketika diminta memanggil Joshua lewat Ricky. Sebelum-sebelumnya tidak pernah berkomunikasi, di manalah sesuatu itu dianggap bahwa dia terlibat dalam perencanaan. Karena mengetahui juga tidak mengetahui sama sekali. Jadi gini, ketika dia menyampaikan kalimat yang Mbak sampaikan tadi pertanyaan itu kaitannya dengan coba sampaikan laporkan ke Bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga. Itu kan sebagai itu hal yang wajar. Ketika majikan mendapatkan sesuatu peristiwa yang tidak menyenangkan, apalagi ada kalimat bahwa Joshua berbuat sadis, kan nggak mungkin lah ART menyampaikan bahwa ibu gak usah sampaikan itu ke Bapak atau sembunyikan saja ini peristiwa. Itu kan lebih masalah lagi kan. Itu hal yang tidak wajar ketika ada peristiwa di majikan yang menurut dia ini hal yang perlu disampaikan ke Pak Ferdy, kemudian diminta disembunyikan. Itu hal yang tidak wajar, lebih tidak wajar lagi. Makanya kalimat jangan sampai di rumah tangga adalah kalimat yang pantas disampaikan oleh Kuat kepada ibu supaya melaporkan ke Ferdy Sambo sebagai suami. Nah hal seperti itulah saya menurut dari kacamata kami kan gitu. Ya. Keyakinan penasihat hukum melihat kemarin. Ya. Hakim kan naikin vonisnya. Keyakinan penasihat hukum akan seperti apa? Jadi kami juga sudah menyampaikan bahwa dari beberapa peristiwa persidangan yang ada kemarin kami kan sudah melaporkan, menyampaikan juga sikap majelis hakim ketika itu kaitannya dengan disampaikan bahwa klien kami buta tuli, itu kan kami sudah proseskan. Artinya hakim ini kan dalam memimpin persidangan sudah menunjukkan sikap bahwa terdakwa ini orang yang bersalah. Nah itu kan dalam hukum acara kan tidak dimungkinkan kode etik ketika hakim memimpin persidangan. Nah sehingga hal-hal seperti ini saya kira kami juga tidak akan terkaget-kaget dengan putusan hari ini. Karena sudah bisa diduga bahwa Pak Ferdy kemudian Ibu PC kemarin dalam putusannya itu di atas dari tuntutan jaksa, saya kira potensi kaitannya dengan putusan Kuat Ma'ruf bisa seperti itu juga. Tetapi kami jelaskan bahwa ini bukan akhir dari segalanya perjuangan kami menempatkan klien kami sebagai orang yang tidak bersalah, masih ada proses banding, proses kasasi dan seterusnya.
Nah, upaya itu pasti kami lalui. Jangankan di atas itu, di atas 8 tahun yang akan diponiskan kepada Kuat Hakim, sehari pun kami akan melakukan banding. Sehari pun ketika Kuat akan ditempatkan sebagai orang bertanggung jawab dan dihukum, kami akan melakukan banding untuk itu. Langkah banding sudah diniatkan sejak awal. Sudah kami pastikan bahwa ketika Kuat ini dihukum, jangankan di atas dari tuntutan, sehari pun kami tegaskan kembali, kami akan melakukan upaya banding untuk mencari kebenaran.